Berkata ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi banyak dari milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Tetapi setiap orang yang mengenalnya, setiap orang yang bersekutu dengannya, setiap orang yang percaya kepadanya, diberi kuasa, diberi otoritas menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang penuh kemuliaan Allah dan menceritakan kemuliaan Tuhan. Maka gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saudaraku, kita sedang memasuki tahun 2021. Tahun inilah tahun kemuliaan Tuhan. Saudaraku, dengarkan, kemuliaan Allah yang pertama, Tuhan nyatakan kepada orang yang percaya. Maka kita berkata Yohanes pasal 11 ayat 40. Yohanes 11 ayat 40. Saudaraku, pentingnya Anda percaya. Karena kalau kau percaya, sekalipun engkau sakit, engkau percaya, sakit penyakitmu akan disembuhkan. Saudara gagal, engkau percaya, engkau yang gagal akan dipulihkan, disembuhkan. Saudara yang sedang diambang perceraian, engkau percaya, maka pernikahanmu akan dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Anda punya anak narkoba, terikat, engkau percaya, maka semua akan dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Kepada siapakah Allah menyatakan kemuliaannya? Yang pertama, kepada orang yang percaya, kepada orang yang tidak bimbang, tidak ragu, tetapi sungguh-sungguh percaya. Yohanes 11 ayat 40. Yohanes 11 ayat 40. Amin. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau akan melihat kemuliaanku. Saudaraku, gereja Tuhan, Allah kita adalah Raja mulia. Saudaraku, Allah, Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, jadilah bintang, jadilah langit, semuanya jadi. Ibrani 11 ayat 3 mencatat bahwa karena iman kita percaya, langit dan bumi diciptakan oleh firman. Saudaraku, tidak ada yang melihat, tetapi itu diulang lagi. Bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya berkali-kali, berulang-ulang. Allah menyatakan kemuliaannya, kebesarannya, kedahsyatannya, membuktikan bahwa Dia bukan manusia, tapi Dia adalah Tuhan. Tatkala berhadapan dengan Lazarus yang mati, Marta berkata, andai kata engkau datang, maka Lazarus tidak mati. Saudaraku, gereja Tuhan, Marta tidak mengenal Yesus dengan benar. Kalau Dia adalah Tuhan, Raja kemuliaan, yang baginya kematian pun tunduk dan takluk baginya. Itu sebabnya Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Dan seketika orang mati itu dibangkitkan. Kenapa? Karena kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Marta, 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 bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaanku. Angkat tangan saudara, gereja Tuhan. Saudara harus percaya, tahun 2021 akan ada breakthrough, akan ada terobosan, akan ada pemulihan dalam bisnis, kesehatan, karir saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Bagian saudara, gereja Tuhan, jangan berjalan dengan penglihatan, tapi berjalanlah dengan iman. Waktu engkau percaya, from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu kemenangan kepada kemenangan, dari satu kedahsyatan kepada kedahsyatan, maka semua yang mati dalam hidupmu akan dibangkitkan Tuhan. Semua yang mati, bisnis yang mati di tahun 2021, gereja Tuhan, bisnis yang mati di tahun 2020, Tuhan bangkitkan di tahun 2021. Kesehatan yang mati, keuangan yang mati, karir yang mati, pekerjaan yang mati, sumur yang mati, dihidupkan. Bagi Allah tidak ada mustahil. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Saudaraku, yang pertama, kepada siapakah Allah menyatakan kemuliaannya? Yang pertama, kepada orang yang percaya kepada namanya. Angkat tangan saudaraku, gereja Tuhan. Saya berdoa hari ini, biarlah hatimu percaya, tidak ragu, tidak bimbang, bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara, dimanapun saudara berada. Tepuk tangan dulu yang kuat yang dahsyat buat kita. Haleluya, haleluya. Saudara, lihat Alkitab saudara. Kepada siapakah Allah menyatakan kemuliaannya? Saudara boleh melihat dalam Keluaran 32. Keluaran 32 ayat 11 dan 12. Keluaran 32. Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Yosua dan Kaleb. Sementara 10 pengintai tidak percaya. 10 pengintai, saudaraku, tidak sepenuh hati mengikut Tuhan. Tetapi Yosua dan Kaleb sepenuh hati mengikut Tuhan. Sekalipun dia harus dilempari dan hampir dibunuh oleh orang Israel, tetapi Allah membela dan Allah menyatakan kemuliaannya. Keluaran 32 ayat 11 dan 12. Haleluya. Keluaran 32 ayat 11.
Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Amin. Allahnya dengan berkata, Yes. Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir Amin. dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Terus lanjutkan. Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Terus lanjutkan. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, Amin. dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Terus. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri. Amin. Dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, Amin. dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Terus. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Terus. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum. Amin. Loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemuliaan Allah Tuhan nyatakan kepada orang yang segenap hati mengikut Dia. Alkitab berkata dalam kitab Keluaran, bagaimana Kaleb dan Yosua, mereka sungguh-sungguh percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Katakan haleluya. Dan mereka berkata bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membawa kita ke tanah yang bersusu dan madu. Tetapi 10 pengintai tidak percaya, tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan Tuhan berkata, semuanya akan mati di padang gurun ini, kecuali Kaleb dan Yosua, karena lain jiwanya, dan mereka mengikut aku dengan sepenuh hati. Baca lagi Bu Belinda, haleluya. Saya berdoa Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Maka saudaraku, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini Anda dan saya dan saudara seperti Yosua dan Kaleb, Anda dengan segenap hati mengikut Tuhan dengan segenap hati. Engkau mengikut Tuhan dengan segenap hati, bukan seperti 10 pengintai yang lain. Alkitab berkata bagaimana Yosua dan Kaleb dengan segenap hati mereka mencari Tuhan, mereka percaya kepada janji Tuhan. Maka Alkitab berkata saudaraku, 10 pengintai tidak masuk ke tanah yang penuh susu dan madu. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka masuk. Kenapa? Karena mereka lain jiwanya, mengikut Tuhan dengan segenap hati. Maka gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, pentingnya saya dan saudara hari-hari ini Anda punya spirit yang berbeda, roh yang berbeda, semangat yang berbeda. Saudaraku gereja Tuhan, mari belajar kepada Yosua dan Kaleb, sepenuh hati mengiring Tuhan, mengikut Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka saya percaya Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepada saudara. Yang pertama, kemuliaan Allah dinyatakan kepada orang yang percaya. Tapi yang kedua, kemuliaan Allah itu dinyatakan kepada orang yang segenap hati mengikut Tuhan seperti Yosua dan Kaleb. Saya percaya Bapak Ibu saudaraku dimanapun saudara berada, Roh Kudus akan turun kepada saudara, kuasa Allah akan turun kepada saudara dimanapun saudara berada dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang ketiga, kemuliaan Allah akan turun kepada siapa? Kepada level murid. Saudaraku baca kitab saudara dalam Matius pasal 17
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. Kemuliaan Allah akan turun kepada siapa? Kepada murid-murid, bukan kepada orang banyak. Saudara gereja Tuhan, maka hari-hari ini mari jadilah murid. Jadilah murid Yesus, bukan hanya orang Kristen yang tidak melakukan firman. Jadilah murid Tuhan Yesus. Karena kalau Anda dan saya menjadi murid, maka saya percaya kemuliaan Allah itu akan dinyatakan kepada saya dan saudara. Jangan jadi orang Kristen yang tahu firman tapi tidak melakukan firman, tapi jadilah orang Kristen yang melakukan firman Allah, karena saudara adalah murid-murid Tuhan Yesus. Matius pasal 17 ayat 1, haleluya. Matius 17 ayat 1. Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Saudaraku, mereka naik ke gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Alkitab berkata bagaimana Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Bagaimana wajah Yesus bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bagaimana pakaian Yesus bersinar seperti putih terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. Tiba-tiba saudaraku, di waktu yang bersamaan tampaklah kepada mereka ada Musa, ada Elia, sedang berbicara dengan dia. Sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan satu untuk Elia. Lanjutkan terus. Dan tiba-tiba kata sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Turunlah kemudian Tuhan, turunlah awan menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu, terdengar suara yang berkata, ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Ada suara yang berkata kepada murid-murid yang mengikuti Yesus, inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Lanjutkan terus. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Saudaraku gereja Tuhan, melihat kemuliaan itu, mendengarkan suara itu, tersungkurlah Petrus dan murid-murid yang lain. Dan mereka sangat ketakutan. Alkitab berkata mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Dan menyentuh mereka sambil berkata. Berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Mereka tidak lagi melihat, saudaraku, seorang pun kecuali Yesus sendiri. Lanjutkan. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun. Oke. Jangan ceritakan kemuliaan itu, penglihatan itu kepada seorang pun. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, bagaimana Yesus mengalami transfigurasi di Gunung Tabor. Tiba-tiba ada Elia, tiba-tiba ada Musa sedang berbicara, sedang ngobrol dengan Yesus. Tiba-tiba mereka melihat bagaimana Yesus penuh. Alkitab berkata pakaiannya penuh dengan terang. Saudaraku, mereka melihat kemuliaan yang luar biasa. Dan Petrus dan murid-murid yang lain, mereka melihat ada awan yang turun dan ada suara yang terdengar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, yang ketiga, kepada siapakah Allah menyatakan kemuliaannya? Yang ketiga, Allah menyatakan kemuliaannya kepada murid-muridnya. Saudaraku gereja Tuhan, angkat tangan saudara, maka jadilah murid Tuhan Yesus. Saya ulangi, jadilah murid Tuhan Yesus. Di tahun 2021, jangan puas hanya jadi orang Kristen biasa. Saudara harus next level. Jadilah murid Tuhan Yesus. Jadilah murid Tuhan Yesus. Jadilah murid Tuhan Yesus. Kalau saudara murid Tuhan Yesus, saya percaya Anda tidak akan hidup dalam perzinahan. Kalau saudara murid Tuhan Yesus, saya percaya Anda tidak akan main judi, Anda tidak akan mabuk,
Tidak mungkin Anda murid Tuhan Yesus Anda mabuk. Tidak mungkin Anda murid Tuhan Yesus Anda berselingkuh. Tidak mungkin Anda murid Tuhan Yesus Anda melakukan dosa-dosa A, B, C, D dan semuanya itu. Maka gereja Tuhan mau Anda seperti Petrus dan murid-murid yang lain. Mereka boleh melihat kemuliaan Allah. Bagaimana Yesus mengalami transfigurasi di Gunung Tabor. Saudara gereja Tuhan, saya percaya tahun 2021 adalah tahun kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyingkapkan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa kepada saya dan saudara dimanapun saudara berada. Katakan haleluya. Kurang mantap, katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita naikkan pujian yang tadi praise. Saya berdoa gereja Tuhan, Anda memuji Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari gereja Tuhan bangkit. Ceritakan kemuliaan Tuhan, ceritakan kebesaran Tuhan. Tepuk tangan yang kasih buat kita. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Yes God. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Mari gereja Tuhan. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Sekali lagi gereja Tuhan, kita sama-sama. Bangkitlah, terang sudah datang. Bangkitlah, terang sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Tuhan biarlah kemuliaan memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami. Jadikan kami jadi murid-Mu ya Tuhan. Jadi murid yang setia di tahun 2021 ini. Dan biarlah kami sungguh-sungguh percaya, tidak ragu, tidak bimbang, bahwa firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Maka kami percaya Tuhan, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Bahkan kami akan menceritakan kemuliaan-Mu dalam bisnis kami, dalam kesehatan kami, dalam keuangan kami, dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih berkati seluruh umat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati roti dan anggur hari ini. Haleluya, haleluya. Mari angkat kunci G, haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan roti dan anggur. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat di hidupku. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti di tangan saudara bersekutu dengan tubuh Kristus? Mari engkau yang percaya, mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Mari angkat cawan tinggi. Demikianlah Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan di tangan saudara adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oh ya Basyukur. Mari berdoa dalam bahasa roh. Alami kemuliaan Tuhan. Mari semua menyembah. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya sekarang kemenangan. Mari bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sebelah kemenangan darimu. Tepuk tangan yang kuat dan dahsyat buat kita. Bapak Ibu Saudaraku, di awal tahun 2021, saya dan saudara kita akan membawa persembahan sulung kita. Saya percaya saudaraku, waktu saudara taat dan percaya, Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka Tuhan yang akan memberkati lumbung-lumbung saudara diberkati berkelimpah. Katakan haleluya. Maka gereja Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu dimanapun saudara berada, bawa persembahan sulung saudara di awal tahun ini. Bawa dengan sukacita, bawa dengan sesuai dengan ukuran iman saudara. Saudara harus memberi dengan sukacita, karena saya percaya memberi dengan sukacita, memberi dengan iman menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Mari angkat tangan saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati seluruh umat. Tuhan, hari ini kami akan membawa persembahan sulung kami di awal tahun ini. Kami memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang menabur hari ini. Berkati seluruh umat-Mu yang membawa persembahan sulung mereka. Tuhan, di awal tahun 2021, Engkau yang berjanji akan memberkati umat-Mu berlimpah-limpah, memberkati keuangan umat-Mu berlimpah-limpah, memberkati pekerjaan umat-Mu berlimpah-limpah untuk hormat kemuliaan bagi nama. Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, haleluya. Ada dua pengumuman yang sangat penting. Yang pertama, haleluya, 2 pelajar berjalan dahsyat dan luar biasa. Dan yang kedua, ini sangat penting. Saudaraku, memasuki tahun 2021, memasuki tahun 2021, gereja kita akan mengadakan doa, pujian, penyembahan, bahasa roh, dan deklarasi firman selama 10 jam. Saudaraku, tanggal 1 mulai jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara boleh bergabung, baik melalui YouTube dan juga melalui Facebook. Saya percaya saudara dimanapun saudara berada akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari saudaraku ajak keluarga saudara tanggal 1 Januari jam 10 malam sampai jam 8 pagi tanggal 2. Saya percaya saudara akan mengalami lawatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, percepatan ilahi, promosi ilahi dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan puji Tuhan, bangkitlah. Haleluya. Bangkit berdiri bersama-sama.
Bangkitlah, terangmu sudah datang. Haleluya. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit. Sekali lagi gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasku. Tepuk tangan yang kuat yang dahsyat dalam kita. Mari angkat tangan saudara, mari angkat tangan, pulang dan terimalah. Alami tahun 2021 adalah tahun kemuliaan Tuhan atas kesehatan saudara, atas pernikahan saudara, atas masa depan saudara, atas karir saudara. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin. Amin, amin, amin. So, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nggak usah, bisa kok saya mandang. Rento, kalau ayat yang tadi itu dipotong bisa Rento? Yang mana? Tadi ada salah ayat itu. Oh, Nggak bisa. iya. Bisa nggak itu kira-kira? Bisa. Yang pas Bu Belinda aja. Iya, bisa. Oh. Oh, Yang pas Bu Belinda baca aja. iya, ke Yang keluaran. Yosua dan Kaleb. Oh, oke. tiga dua ya? Oh, 32 ya? Itu Oke. bukan itu kayaknya. Nggak itu kan nggak Oke. nggak sesuai. Oke. Cek 1, 2. Bisa nggak sebentar? Ini bentar. Oke.